mata sipit. Maka kaum muslimin kami muliakan, ketika Ya'juj dan Ma'juj lepas, maka muka bumi langsung dibungkusi oleh mereka saking banyaknya jumlah mereka. Sejauh mata memandang, seluruh pemandangan yang ada segurun Sahara, Ya'juj Ma'juj semua. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Isa dan Imam Mahdi orang beriman, larilah kalian. Hari ini tidak ada yang mampu menyelamatkan diri dari Ya'juj dan Ma'juj kecuali yang sembunyi. Maka tugas Nabi Isa dan Imam Mahdi adalah disuruh lari ke puncak Gunung Tursina. Nah, kemarin saya dari Masjidil Aqsa dengan 96 jamaah berangkat ke Tursina. Kami lihat, oh begini kawasannya. Disitulah Allah memanggil Nabi Musa dulu. Wahyu pertama diterima oleh Nabi Musa berupa batang pohon yang mengeluarkan api dan bercahaya. Allah menyuruh Nabi Musa menjadi nabi dan rasul di sana. Dan batang pohonnya kami lihat. Ya'juj dan Ma'juj langsung Allah yang binasakan. Setelah habis Ya'juj dan Ma'juj, bumi ini masuk ke masa-masa aman. Inilah dia surga bagaikan dunia, dunia bagaikan surga. Saat itu Imam Mahdi dan Nabi Isa menegakkan keadilan seadil-adilnya. Tidak ada perang sama sekali di muka bumi. Tidak ada bencana di mana-mana. Jangankan gunung meletus, gempa kecil pun nggak ada. Tidak ada perkelahian dua orang manusia pun tidak akan ada yang berkelahi. Bahkan hewan-hewan ganas dan buas di hutan belantara Allah jadikan jinak semuanya. Dan ular-ular paling berbisa di gurun Sahara Allah jadikan seluruhnya tidak lagi berbisa. Di masa-masa aman ini, wanita akan berjalan kaki seorang diri dari Hadramaut ke Mekah. Hadramaut di mana? Yaman. Jalan kaki seorang diri tanpa muhram, tanpa rombongan, tanpa pendamping. Seorang diri jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena sudah tidak ada teknologi. Mobil nggak ada, pesawat nggak ada, MRT nggak ada. Jalan kaki seorang diri ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Dan dia pun menyelesaikan seluruh manasik hajinya dengan baik dan aman. Pulang kembali ke Hadramaut jalan kaki. Aman, tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang merampok. Tidak ada serigala ganas di gurun Sahara. Tidak ada. Inilah dia masa-masa aman. Masa-masa aman. Masa-masa aman ini yang disebut oleh Rasulullah SAW. Di fase kelima nanti Allah akan jadikan bumi kembali oleh Islam dan orang-orang beriman dengan sistem kenabian khilafah Islamiyah. Perlu saya tegaskan masalah khilafah Islamiyah, ini adalah fase kelima. Baik. Di masa ini tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari sebelah barat, MTB. Tapi hanya satu hari saja terbitnya ya. Tidak selalu terbit setiap hari dari barat ke timur, tidak, hanya satu hari saja. Sampai setengah hari. Dalam hadis Sahih Muslim, Syekh Imran Hussein berani menyampaikan yang dimaksud dengan matahari terbit dari sebelah barat itu adalah Islam akan muncul nanti bangkit dari barat. Dari Eropa, dari Amerika, lihat saja Inggris sekarang, lihat saja Jerman, Rusia dan lain-lainnya. Saya tanpa menguraikan jauh yang bantahan. Sebab apa? Ada hadis Sahih Imam Muslim, Nabi langsung mengatakan matahari yang menerangi bumi kalian saat ini nanti akan dipanggil oleh Allah untuk sujud di bawah arasy Allah. Kalian yang ada di bumi akan merasakan gelap gulita seperti 3 malam berturut-turut. Lalu Allah perintahkan matahari kembali engkau ke tempat semula engkau berada, dan muncullah engkau, terbitlah engkau dari tempat biasanya engkau tenggelam. Maka matahari pun terbit dari sebelah barat. Melihat matahari terbit sebelah barat, orang-orang yang menunda-nunda taubat, pengen taubat, tutup pintu taubat. Masih ingat nggak? Pintu taubat tidak akan tertutup sampai 2. Seluruh hafalan sudah Allah simpan untuk menjadi saksi dan penolongnya nanti di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu ada orang-orang yang ingin bersyahadat, ingin masuk Islam, Allah sudah tutup pintu untuk bersyahadat. Matahari ini terbit terus sampai pertengahan. Sampai di atas, kembalilah matahari, Allah perintahkan, tenggelamlah engkau seperti biasa dari sebelah barat. Matahari pun tenggelam normal. Besoknya dia pun terbit normal dari sebelah timur. Waktu duhanya, kata Rasulullah, terjadilah tanda besar kiamat yang keenam. Waktu duhanya, yaitu binatang raksasa yang dapat berbicara. Binatang ini ramah, berkaki banyak, bertangan banyak. Binatang ini dengan kasih tanda manusia ini dilepaskan kembali dengan baik-baik. Dan manusia setelah itu, kata Rasulullah, dapat membedakan yang beriman dengan kafir hanya melihat bagaimana warna wajah. Orang beriman akan memanggil orang kafir, wahai kafir, minumlah ini. Terima kasih wahai orang mukmin.
Saat itu orang kafir, orang mukmin tidak ada gaduh sedikit pun, tidak ada. Sekarang ngomong kafir dilarang-larang, harus pakai non muslim lah. Qul ya ayyuhan non muslim, nggak boleh pakai kafirun lagi. Surat Al-Kafirun diganti surat non muslim. Tak karu-karuan dah negara ini. Baik, Dabatul Ardi kembali tenggelam di Mekah. Kemudian tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah ini dia, tanda besar kiamat yang ketujuh menjadi penutup fase kelima, yaitu angin lembut yang saya katakan tadi. Angin lembut, sejuk, berbau wangi kasturi, tetapi ternyata angin yang membawa ke kematian. Yang mati siapa? Khusus orang-orang Islam yang ada iman di dadanya saja. Serentak satu muka bumi. Ini tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 ini sudah nggak akan kita saksikan. Jadi nggak usah kita jelaskan, ya. Perlu dijelaskan? Nggak usah lah, kan kita nggak akan hidup di sini. Mau tahu aja. Oke, yang ke-8 adalah seluruh daratan bumi sebelah timur Allah tenggelamkan masuk laut. Australia, New Zealand, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Korea, Taiwan, Jepang, Cina, semuanya, ya, India, seluruhnya masuk ke dalam laut, tenggelam seluruhnya. Tanda besar kiamat yang ke-8. Langsung menyusul tanda besar kiamat yang ke-9, seluruh daratan bumi sebelah barat pula tenggelam. Brasilia, Suriname, seluruh daratan Afrika, seluruh benua Eropa, seluruh Amerika tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa mana? Yang tersisa hanya daratan bumi sebelah timur tengah. Nah, ini yang tersisa. Perhatikan, ini adalah Syam. Syam yaitu Palestina, Suria, Lebanon, Yordania, dan ini kembali kepada nama asli, Jazirah Arabia. Jazirah Arabia. Rasul berkata, tanda besar kiamat yang ke-10 adalah dari Yaman akan muncul api, dari perut bumi Yaman akan muncul api raksasa setinggi gunung dan bukit. Api ini panas dan ganas. Api dengan cepat seperti menyambar ingin mematikan orang-orang yang ada di Jazirah Arabia. Sabda Rasul, seluruh manusia yang ada di Jazirah Arabia lari dari api yang dari Yaman itu, dan mereka menuju Syam. Saat mereka semua sudah kumpul di Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala terompet yang pertama, pertanda kiamat besar dimulai. Ditemukan sebuah kawasan, yang kawasan tersebut berlobang-lobang, Bu, tanahnya. Dapat dimasukkan seekor anak lembu. Masukkan sebentar, Pak. Keluarkan, udah masak itu anak lembu. Ternyata ketika diperiksa ada gelombang tekanan api yang kayak saling lahap-melahap, makan-memakan sama mereka di dalam. Jarak 5 meter ada lagi lobang. Api juga di dalam, jarak 10 meter, 20 meter, 100 meter. Dan kawasan tersebut makin lama makin meluas apinya di dalam, Pak. Makin meluas kawasan itu. Para pakar bumi kita belum dapat menentukan seberapa potensi api yang ada dalam perut bumi Yaman. Tapi bagi saya, sebagai peneliti hadis fitnah akhir zaman, bagi saya ini isyarat dari Allah kepada umat manusia yang ada di muka bumi, bahwa tanda besar kiamat yang ke-10 pemanasannya sudah Allah mulai dari sekarang, dan Allah persaksikan kepada kita pemanasan tanda besar kiamat yang ke-10. Oke, jika demikian, tanda besar kiamat yang ke-7 adalah finish, akhir daripada keberadaan orang Islam di muka bumi, ya. Ini finish. Yang hidup di sini adalah orang-orang yang tidak kenal lagi dengan Allah 1 atau 2 generasi, kata Rasul. Kalau ada finish, maka startnya di mana? Startnya di sini. Ini start. Yaitu sejak Muhammad bin Abdullah Allah utus sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Ini start. Nabi berkata dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Apa kata Rasulullah? Kalian akan menempuh 5 fase sejarah sejak Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, ya. Fase yang pertama adalah fase nubuah, yang memimpin umat Islam masuk Nabi Muhammad, berlangsung selama 23 tahun. Lalu setelah Nabi meninggal, masuklah fase kedua. Fase kedua yaitu fase khilafah ala minhajin nubuah, fase kekhalifahan dengan konsep kenabian.